wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafika Fasihombing dari kelas IPK PAUD Stambu 2024. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum saya memulai materi, saya mempunyai pertanyaan reflektif yang akan menjadi dasar untuk presentasi hari ini, yaitu apakah kita benar-benar membutuhkan pendidikan Pancasila atau ini tuh hanya sekedar dari bagian mata kuliah wajib aja. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama adalah pengertian pendidikan Pancasila. Teman-teman, pendidikan Pancasila bukan cuma sekedar teori, melainkan ini tuh adalah pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatan student centered learning yang mengembangkan pengetahuan kita, mengembangkan sikap kita, dan mengembangkan keterampilan kita sebagai mahasiswa berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Tujuan teman-teman untuk membentuk calon pemimpin yang profesional dan yang berkarakter. Jadi, peran utamanya adalah untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan yang berwawasan luas. Artinya teman-teman, kita sebagai mahasiswa di sini nggak hanya belajar hafalan aja mengenai kelima sila Pancasila, tetapi kita itu belajar bagaimana sih nilai-nilai dari kelima sila Pancasila itu hidup tumbuh di dalam diri kita. Yang kedua adalah dinamika dan tantangan. Nah, teman-teman, pendidikan Pancasila memiliki dinamika yang sangat panjang. Sejak TAP MPRI nomor 2 MPR tahun 1988 hingga SK Dirjen Dikti tahun 1999, Pancasila ini teman-teman sudah ditetapkan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, apa tantangannya teman-teman? Tantangannya pada kita sekarang ini adalah bagaimana sih kita tuh bisa merancang pembelajaran yang relevan, pembelajaran yang menarik dan efektif untuk mahasiswa. Nah, kenapa begitu? Karena mahasiswa sering merasa ini tuh hanya formalitas aja. Padahal jika dikemas dengan metode yang kreatif, yang menarik, yang sesuai, Pancasila ini bisa menjadi bekal hidup yang nyata, teman-teman. Yang ketiga, pentingnya pendidikan Pancasila. Kenapa ya teman-teman pendidikan Pancasila ini itu penting? Nah, jadi ada 3 alasan utamanya. Yang pertama itu karakter building. Nah, karakter building ini teman-teman membantu karakter kita sebagai mahasiswa yang akan berlandasan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua adalah penguatan ideologi bangsa, teman-teman. Kenapa? Karena biar menjaga bangsa kita ini tuh tetap kokoh di tengah-tengah derasnya ideologi asing. Nah, yang ketiga teman-teman, pedoman kehidupan berbangsa kita. Jadi di sini pendidikan Pancasila ini akan memberikan panduan moral tentang benar dan salah, baik yang buruknya dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermasyarakat, teman-teman. Nah, jadi makin kuat bahwa mata kuliah Pancasila ini itu bukan sekedar mata kuliah untuk memenuhi kebutuhan wajib kita aja, bukan, tapi ini tuh merupakan fondasi moral dan juga ideologis untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya yang keempat adalah landasan dan dasar pemikiran dari pendidikan Pancasila, teman-teman. Pendidikan Pancasila, teman-teman, memiliki landasan yang sangat kuat. Yang pertama adalah landasan historis, yaitu apa? Yaitu lahir dari sejarah perjuangan bangsa-bangsa kita yang dulu, perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang dahulu. Nah, yang kedua adalah dasar filosofis, yaitu Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat untuk kehidupan kita, teman-teman. Yang ketiga adalah dasar sosiokultural, yaitu Pancasila berdasar sesuai dengan budaya bangsa Indonesia kita. Dan yang keempat adalah dasar yuridis. Nah, Pancasila juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dengan landasan ini teman-teman, Pancasila itu bukan sekedar ide, tapi sistem yang sah dan yang menyeluruh nih untuk kita terapkan sebagai kegiatan sehari-hari kita dalam berinteraksi dan bermasyarakat di kehidupan kita. Nah, yang kelima teman-teman, kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Kerangka konseptualnya jelas membentuk karakter yang kebangsaan, mengembangkan potensi peserta didik, mewujudkan warga negara yang beriman, yang cerdas, dan yang bertanggung jawab. Nah, semua ini teman-teman mengacu pada kurikulum 13 dan juga KKRI kita.
Jadi teman-teman, Pancasila ini bukan sekedar mata kuliah yang statis, yang cuma untuk wajib aja, tetapi memang dia itu terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang akan menjadi pedoman kita. Selanjutnya teman-teman, visi dan misi dari pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademik yang berlandasan dengan nilai Pancasila. Misalnya teman-teman, dalam mengembangkan potensi akademik kita, dalam mempersiapkan kehidupan kita untuk bermasyarakat, terus dalam membangun budaya yang berpancasila dan mengembangkan Pancasila sebagai ilmu yang disiplin. Artinya teman-teman, Pancasila itu tuh bukan cuma sekedar nilai, tapi juga ilmu yang kuat, ilmu yang bisa dikaji, dan ilmu yang bisa dikembangkan. Yang ketujuh, tujuan dan capaian pembelajaran dalam mempelajari pendidikan Pancasila, teman-teman. Nah, yang pertama adalah psikopedagogis kita. Nah, jadi teman-teman, tujuan kita dalam mempelajari pendidikan Pancasila itu yang pertama dalam aspek psikopedagogis kita. Yaitu kenapa? Nah, ini akan mengembangkan potensi akademik kita nanti di masa ini dan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua teman-teman, psikososial kita. Pembelajaran ini teman-teman akan menyiapkan kehidupan yang bermasyarakat yang baik untuk kita di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya teman-teman. Nah, lalu sosiokultural, yaitu membangun budaya yang berpancasila, dan akademik kita yaitu mengembangkan Pancasila sebagai ilmu yang disiplin. Nah, selanjutnya sumber dari pendidikan Pancasila, teman-teman. Nah, pendidikan Pancasila ini teman-teman digali dari berbagai sumber. Yang pertama adalah sumber historis, yaitu sumber yang berasal dari sejarah bangsa kita, sejarah para pahlawan kita melawan penjajahan, teman-teman. Nah, yang kedua adalah sumber sosiologis kita, yaitu Pancasila bersumber dari realitas sosial bagaimana kemasyarakatan kita di Indonesia, teman-teman. Yang ketiga, sumber yuridis, yaitu Pancasila bersumber dari peraturan perundang-undangan. Nah, yang keempat adalah sumber politik. Nah, teman-teman, Pancasila ini merupakan sebuah kebijakan dari negara kita. Nah, dengan sumber-sumber ini, teman-teman, Pancasila pasti dan selalu relevan dalam perkembangan zaman kita. Lalu, ada ruang lingkup dari materi pendidikan Pancasila. Materi dari pendidikan Pancasila ini teman-teman itu mencakup pengantar, itu mencakup sejarah, itu mencakup dasar negara kita, itu mencakup ideologi kita, itu mencakup sistem filsafat kita, sistem kita beretika, hingga dasar dari pengembangan ilmu kita, teman-teman. Jadi teman-teman, ruang lingkup Pancasila itu luas. Jadi dia nggak hanya cuma hafalan dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, enggak, tapi juga setiap sila itu punya refleksi filosofisnya yang ilmiah gitu, yang etis untuk diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, masuklah kita pada bagian kesimpulan dari pengantar pendidikan Pancasila ya teman-teman. Nah, jadi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sangat penting untuk membentuk karakter kita, membentuk kesadaran dan ideologis kita, membentuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa teman-teman dan sebagai warga negara. Nah, dengan adanya landasan yuridis yang kuat, yang dia itu mengembangkan berbasis kurikulum kita gitu. Jadi Pancasila akan diharapkan mampu untuk menciptakan generasi yang beriman, yang berkarakter, yang profesional dan yang berkontribusi bagi negara, teman-teman. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Semoga kita semakin menyadari bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila itu bukan sekedar kewajiban kita dalam memenuhi tugas kita, tapi ini tuh merupakan bekal moral kita, ini tuh merupakan landasan kita dalam berideologis ya kan, dan akademi kita untuk di masa depan lagi sebagai generasi penerus bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.